Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kembali mengingatkan, ya ini juga sekalian menyadarkan kita semua gitu ya, bahwa bermedia sosial bijak dalam berkomentar maupun ya menuliskan sesuatu mengenai pemain Persib Bandung ini jika memang mereka underperform atau di bawah penampilan yang tidak seperti biasanya gitu ya. Itu lebih sedikit ya dibatasi saja atau dengan kata-kata yang lebih sopan teman-teman gitu ya, karena ini pun tadi sempat dibahas katanya, walaupun ya mohon ya kita sampaikan juga katanya, walaupun gini teman-teman, ada beberapa memang pemain yang kurang baik bermain khususnya di laga kemarin saja yang terdekat gitu ya, menghadapi Arema kemarin. Ada beberapa pemain yang mungkin di mata teman-teman Bobotoh terasa kurang. Nah ini biarkan untuk tim pelatih itu yang akan mengevaluasi katanya, tapi ya namanya pemain sepak bola profesional, pemain apalagi pemain Persib gitu ya, khusus di Super League ini memang tidak akan lepas dari sorotan kritikan tajam Bobotoh atau supporter Persib Bandung. Ya walaupun ada yang A, ada yang B gitu ya, ada yang mendukung, ada yang terus memberikan kritikan, walaupun dia bermain baik pun ya kritikan mah masih tetap ada. Nah itu memang harus diterima oleh seluruh elemen dari Persib Bandung, bukan hanya oleh pemain saja tapi oleh pelatih. Nah ini memang terasa ada beberapa hal ya, kita juga masih nggak tahu, katanya ini mah bukan dari Bobotoh, katanya ini mah dari yang FOMO atau supporter tim lain yang ingin menjatuhkan mental pemain-pemain Persib Bandung mumpung aya waktuna gitu ya. Jadi sekalian aja mereka masuk bikin akun baru katanya. Nah ini juga kita nggak pernah tahu apakah dia beneran Bobotoh atau tidak, tapi minimal dari kita sendiri dulu saja, karena kemarin atau sampai dengan hari ini ada 3 pemain gitu ya yang memang masih menjadi bahan perbincangan yang agak negatif di media sosial. Jadi ya dari mulai penjaga gawang dari Teja Paku Alam yang memang katanya waduh ini mah salah wae penempatannya gitu ya, terlalu maju gol di ACL 2, dan dari sundulan kepala kemarin juga dari Arema sama katanya golnya tidak berbahaya tapi kunaon jadi gol, makanya apakah penempatannya salah atau gimana. Nah ini ya sudahlah teman-teman, itu kan ada pelatih kipernya juga gitu yang akan mengevaluasi ya, walaupun kita bisa memberikan kritikan tapi tidak cacian gitu ya, kritik boleh tapi mencaci jangan gitu ya. Jadi ya pilih-pilih sajalah untuk kata-katanya jika memang ingin mengutarakan pendapatnya. Nah ini yang pertama. Lalu ada pemain yang selanjutnya, ada Kakang Rudianto, katanya kemarin penampilannya A, penampilannya B, dan segala macamnya disebutin lah. Nah makanya ada yang sampai perih banget kalau saya sebagai pemainnya mah gitu ya, katanya model begini kok bisa dipanggil timnas U23 dan lain sebagainya. Nah ini salah satu komentaran yang memang sebetulnya bukan kritikan, ini mah sudah masuknya penurunan, harus apa ya, penurunan mental pemain lah ya. Siapa yang nggak down kalau memang setiap baca komentar di media sosialnya seperti itu gitu ya. Nah ini yang memang dia pemain Persib atau siapapun saat ini pemain Persib ya kita harus jaga teman-teman gitu ya, karena mau tidak mau kan dia juga yang akan membawa nama Persib untuk 1 musim ke depan gitu. Jadi ya hindarilah hal-hal yang bisa membuat pemain down mentalnya gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya yang sedang masih menjadi pembicaraan, namun Tankyu katanya masih belum berat ku awak katanya dan lain sebagainya. Nah ini yang mana
gimana ya, awal-awalnya juga Bojan Hodak bukan hanya Ramon Tankyu saja, ada beberapa pemain di Persib Bandung yang dianalogikan seperti Luka Modric katanya di Real Madrid dulu, ketika datang dicaci maki akhirnya menjadi legenda kan, bertahan belasan tahun di Real Madrid. Nah inilah yang mana Boboto diminta bersabar katanya, kemarin juga kalau nggak kena tiang mah meren sudah membuka keran golnya gitu ya. Dan jangan salah kalau Ramon Tankyu ini salah satu pemain yang mempunyai stamina terbaik selain Barba juga teman-teman, karena waktu hasil dari latihan Ramon Tankyu bagus teman-teman untuk kebugaran tubuhnya gitu ya, walaupun ya masih belum bisa mencetak gol karena dia seorang striker, tapi kalau untuk perbantuan ketika dia bertahan lalu masuk lagi menusuk keeping bolanya sudah lumayan meningkat teman-teman, itu sudah harus kita apresiasi juga, jangan lupa. Dan untuk Teja Pakualam juga jangan lupa teman-teman, ternyata di ACL 2 ataupun di pertandingan kemarin menghadapi Arema FC menjadi salah satu pemain terbaik juga gitu ya. Jadi dengan nilai yang tinggi ya, hanya satu kesalahan makanya langsung runtuh gitu ya untuk nilai-nilai di atas itu. Tapi kita apresiasilah semua pemain Persib Bandung ya, kalaupun ada yang salah kan kita nggak tahu nih treatment pelatih itu bagaimana ke pemain. Kalau kita mah kan langsung dihabuk-habuk gitu ya komentarnya gitu ya. Namun kalau treatment pelatih tidak begitu. Jadi ada yang diajak ngobrol berdua, kunaon misalkan kemarin kamu salah ini, salah itu, salah penempatan, nanti diperbaiki ya. Ada juga yang memang dikasih ruang untuk bicara apa yang kemarin yang kurang, apa yang ini, apa yang itu. Nah ini enaknya pelatih itu tidak merendahkan mental pemain. Nah berbeda gitu ya dengan supporter atau dengan penonton mah. Nah ini yang harus kita jaga juga teman-teman. Kritik boleh, sekali lagi asal jangan cacian gitu ya. Nah sebetulnya ada hal yang menarik juga yang ingin saya sampaikan, dan di pertandingan kemarin khususnya Bojan Hodak mengirimkan pesan singkat kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa untuk Eliano ini punya nilai plus, katanya. Kemarin kan dipaksakan menjadi back kiri yang sebetulnya mah jarang, dia hanya biasanya kan penyerang sayap atau gelandang serang lah gitu ya. Nah ini kemarin ditempatkan di back kiri, yang mana Bojan Hodak punya pesan bahwa kasihlah gitu ya kesempatan bermain Eliano itu bisa bermain di mana saja asal tidak back tengah ataupun kiper gitu ya. Selain itu dia bisa. Makanya ya ini juga ada teori-teori konspirasi, ini mah benar atau tidaknya tergantung bobotoh gitu ya yang menyimak di video ini. Katanya mah kedatangan Eliano dan Tom Hai ini ada unsur dibantu oleh Eto atau Erick Thohir teman-teman gitu ya. Namun dengan perjanjian harus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak katanya, karena untuk menunjang timnas Indonesia juga. Nah apakah benar atau tidak ya itu mah diserahkan ke teman-teman bobotoh. Tapi beberapa clue-nya sih menjurus ya, walaupun tidak dibantu oleh Erick Thohir juga ya, Bojan sepertinya akan memainkan mereka berdua gitu ya, Tom Hai dan juga Eliano, karena ya skill rata-rata di atas pemain lokal yang lainnya. Walaupun harus bersaing dengan pemain asing, saya pikir tidak masalah, karena Bojan punya skema yang sudah setidaknya berubahlah setiap pertandingannya gitu ya, yang memang ya kalau dengan pemain lokal mah mungkin di atas gitu ya, Haye dan Eliano ini. Namun ya kita nggak tahu untuk skema permainan Bojan Hodak mah yang penting kita mah menang gitu ya, bermain pragmatis saja, tidak kubu-kubuan yang kita sadari mah itulah teman-teman. Nah ini juga kemarin kan seharusnya kalau mau menyalahkan gitu teman-teman juga bukan hanya ke beberapa pemain saja. Kita juga kan melihat di sini dari proses kartu merah yang didapatkan Frans Putros gitu, itu atas kesalahan siapa. Nah ada juga untuk menutupi kesalahan dari Matrikardi. Jadi ya Matrikardi salah beberapa kali passing gitu ya, bola direbut pemain Arema. Nah akhirnya tackle gitu oleh Putros sehingga ya kartu merah. Nah ini memang kita harusnya
apa ya, harus lebih bijak saja, harus lebih berpandangan luas teman-teman, tidak menyalahkan satu atau dua pemain saja. Dan kita syukuri saja saat ini Persib menempati posisi keempat. Sedikit demi sedikit kita juga mencetak rekor terbaru gitu ya, dibanding ya musim ke belakang lah. Kalau musim ini rekor yang baru kita ciptakan adalah kita spesialis dari 5 pertandingan, 4 pertandingan ini selalu mencetak gol di atas menit 90 atau di saat injury time saja masuk. Nah inilah kehebatan Persib Bandung, makanya tonton Persib itu harus sampai selesai itu ya teman-teman. Makanya ini dibikin shock terapinya di situ, makanya Persib main tonton sampai peluit terakhir dibunyikan teman-teman, jangan setengah-tengah nontonnya gitu. Mungkin informasi yang ingin saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.